Micro Mastery oleh Robert Twigger. Halo teman-teman pembelajar, masih semangat kan untuk terus mempelajari hal baru? Pembahasan kali ini cukup menarik karena bisa membantu kita untuk mempelajari apapun. What? Nggak salah denger nih, apapun. Yep, lu bisa mempelajari apapun. Coba deh kita berpikir sedikit. Pernah nggak sih lu ingin bisa belajar biola misalnya? Atau mungkin balet? Atau gimana cara berdebat yang hebat? Banyak orang takut mempelajari hal yang baru karena dibutuhkan waktu dan tenaga yang gak sedikit. Inilah di mana Micro Mastery bisa membantu. Micro Mastery bertujuan untuk menambah motivasi orang-orang yang ingin memulai banyak hal baru. Dengan membagi goal ke dalam tahapan-tahapan kecil dan bisa dicapai, Micro Mastery mendorong lo untuk bisa fokus pada sebuah kemampuan spesifik sebelum lanjut ke yang berikutnya. Rasa pencapaian yang lo rasakan dari menyelesaikan setiap tahapan akan memotivasi lo untuk terus maju sampai akhirnya lo bisa mencapai goal besar lo. Udah gak sabar? Yuk belajar bareng. Pertama, Micro Mastery membantu kita tetap dalam kondisi prima. Sejak pertama kalinya manusia berjalan di dunia, belajar udah menjadi aspek bertahan hidup yang sangat penting. Setiap generasi harus belajar bagaimana bertahan hidup pada konteksnya masing-masing. Anak-anak belajar dari orang tua mereka, yang belajar dari orang tua mereka lagi, dan seterusnya. Untuk berjalan dalam hidup dan mengatasi segala tantangan yang datang pada kita harus melatih otak kita terlebih dahulu bagaimana caranya untuk belajar. Otak kita itu terus berubah, dan kalau kita tidak memberikan otak kita latihan dengan mempelajari hal baru, kita akan gagal untuk membentuk jaringan saraf baru yang memungkinkan kita untuk melakukan berbagai macam tugas. Artinya, otak kita akan semakin lemah. Micro Mastery fokus dengan mempelajari hal-hal kecil secara cepat. Nah, ini adalah cara yang baik untuk secara rutin melatih otak, memanaskan saraf-saraf, dan mendorong pertumbuhan. Micro Mastery akan mengarahkan lo pada gaya hidup polymathic, yang berarti gaya hidup yang secara rutin mempelajari banyak kemampuan yang berbeda. Hal ini baik karena ada keuntungan neurologis. Hal ini baik karena ada keuntungan neurologis menjadi seorang polymath. Kalau hidup kita begitu-begitu aja dan kita nggak pernah mempelajari hal baru, kemampuan kognitif kita bakal menurun. Lama-kelamaan, hal ini bisa berujung pada kepikunan. Tapi, saat kita mempraktekkan Micro Mastery, otak akan diberi makanan dengan berbagai variasi dan input multisensor yang membuat otak tetap sehat. Banyak dari saraf otak itu adalah multisensor, yang berarti mereka berhubungan dengan input dari banyak indera sekaligus, seperti penciuman, pendengaran, dan rasa. Semakin sering indera dipakai, semakin kuat juga jaringan saraf, dan berarti semakin baik juga otak kita dalam belajar. Kedua, 3 elemen awal Micro Mastery: entry trick, rub path barrier, dan background support. Pertama, setiap Micro Mastery melibatkan sebuah trik dasar yang adalah sebuah skema cerdik yang mempercepat performa lo dan segera memberikan hasil. Untuk menggambarkan ini, cobalah menyeimbangkan satu batu di atas batu lainnya. Trik dasar dalam kasus ini adalah dengan mencari batu yang mempunyai 3 buah tonjolan yang hampir seukuran dalam bentuk segitiga. 3 tonjolan ini akan membuat sebuah dasar kecil sehingga batu lain bisa dengan mudah berdiri dan tetap berada di tempatnya. Kedua, setiap Micro Mastery mempunyai rub path barrier, sebuah halangan yang muncul ketika 2 buah kemampuan yang dibutuhkan tidak sesuai satu sama lain. Nama dari elemen ini datang dari sebuah game yang secara bersamaan mengusap perut dan kepala lo. Kalau lo mencobanya sendiri, lo akan menemukan kalau keduanya sulit dilakukan secara bersamaan. Nah, inilah yang disebut sebagai barriernya. Untuk mengatasi halangan atau barriernya, lo perlu fokus pada salah satu kemampuan secara terpisah. Dan pada akhirnya akan menjadi lebih mudah untuk langsung melakukan keduanya secara bersamaan. Elemen ketiga dari Micro Mastery adalah latar belakang, yang menunjang yang mana dapat membersihkan jalan lo dari setiap penghalang. Tanyakan pada diri lo sendiri, apa yang akan membantu gue lebih sukses? Apakah gue punya peralatan yang tepat untuk mempelajari kemampuan atau pekerjaan baru ini? Apakah gue punya waktu? Apakah gue meluangkan waktu untuk ini? Ketiga, 3 elemen lainnya dari Micro Mastery adalah payoff, repeatability, dan experimentation.
Pernah nggak sih lo lagi mempelajari sesuatu tapi lo nyerah di tengah jalan? Pengalaman-pengalaman seperti ini yang membuat kenapa harus ada yang namanya hasil-hasil yang akan bisa mendorong lo untuk terus berusaha. Kalau kita merasa kita lebih baik dalam melakukan sesuatu, perasaan sukses itulah yang akan membuat kita mau untuk meneruskan. Pencapaian-pencapaian kecil akan terus memotivasi kita untuk belajar. Elemen selanjutnya dari micromastery adalah pengulangan atau repeatability. Kalau kita bisa mengulangi sebuah micromastery lagi dan lagi, kita akan melihat peningkatan kita dalam setiap pengulangan dan bisa menambah rasa percaya diri kita. Karena ingin meningkatkan kemampuan menggambarnya, penulis memberikan tugas untuk dirinya sendiri buat menggambar setiap gelas kopi yang dia pesan di kafe. Latihan ini emang kelihatannya sederhana dan mudah diulang. Lalu, ia mulai merasa lebih percaya diri dengan setiap pengulangan. Elemen keenam dan terakhir dari micromastery adalah percobaan atau experimentation. Percobaan memungkinkan kita untuk bermain-main dengan kemampuan atau pekerjaan yang sedang kita coba pelajari. Ini bertujuan agar kita nggak bosan saat proses belajar. Lebih lagi, hal ini akan membuat kita tetap penasaran dan akan membuat kita lebih ingin mengeksplor bidang-bidang yang kita sukai itu. Pekerjaan lainnya yang penulis ingin pelajari melalui micromastery adalah J-stroke, yakni sebuah benda yang digunakan pada bagian belakang sampan untuk membantu mengarahkannya. Ia pertama kali belajar dari panduan yang ia baca di buku, tapi ternyata ilmu ini nggak berguna. Kemudian seorang ahli menyarankannya untuk mengubah hidup. Coba teknik kayuhan lain. Dengan dorongan ini, penulis membiarkan dirinya bermain dengan kayuhan-kayuhan lainnya, seperti L dan C strokes. Akhirnya, ia membuat cukup progres untuk kembali ke J stroke dan menguasainya. Keempat, untuk micromaster berselancar, lu membutuhkan keenam elemen yang disebutkan di atas. Teman-teman pembelajar, pernah nggak sih terpikir untuk berselancar? Well, inilah rundown bagaimana lu bisa micromaster olahraga ini. Pertama, trik dasar yang berhubungan dengan berselancar adalah sebuah latihan dry run. Melompat dari posisi tiduran ke posisi berdiri. Hal ini termasuk tengkurap di lantai dan kemudian bangun secara cepat untuk berdiri di tumpuan kaki. Ketika lu tengkurap, lekukan punggung sampai perut masih menempel pada lantai. Kemudian secara sigap berdiri di papan selancar. Pastikan kalau kaki sejajar dengan bahu dan menghadap ke depan, tapi badan kita menghadap kurang lebih 45 derajat ke kanan atau kiri. Setelah beberapa kali mencoba, kita bisa mencobanya dengan permukaan yang nggak stabil seperti kasur. Kedua, rapid barrier mengharuskan kita menggunakan saat papan meluncur di air bersamaan dengan dorongan ke atas. Berdiri terlalu cepat bisa bikin lo kehilangan keseimbangan. Tapi kalau kita terlambat, kita bakal kehilangan kendali dari papan. Kuncinya adalah dengan terus melatih kedua kemampuan ini, supaya lama-kelamaan kita akan menguasai keduanya secara bersamaan. Ketiga adalah latar belakang mendukung. Untuk micromaster berselancar, kita membutuhkan semua peralatan penting, yang di dalamnya termasuk sebuah baju renang. Ini memastikan kalau kita tetap nyaman dan hasilnya kita tahan lebih lama di air. Keempat, hasil yang kita dapatkan setelah belajar adalah perjalanan yang luar biasa yang kita ambil, kita bisa berselancar di seluruh dunia. Hal ini akan menghilangkan kebosanan kita dari rutinitas yang membuat kita ingin mencari pantai-pantai yang baru dan lebih menarik. Kelima, pengulangan akan menjadi mudah setelah lu melihat kalau berselancar itu adiktif. Untuk membuatnya menjadi lebih menyenangkan dan membantu lu mengulanginya, ajak beberapa teman lu untuk berselancar bareng. Terakhir, cobalah bereksperimen ketika berselancar. Ketika pertama kali berselancar ditemukan, ada dua cara berselancar secara umum. Full body surfing, di mana lo berbaring dan berdiri secara cepat, dan paddling, di mana lo mengayuh sambil tetap berdiri di papan. Nah, daripada lo bingung memilih yang mana, kenapa nggak mempelajari dua-duanya? Kelima, micromaster memanggang roti seperti ahli roti dengan 3 trik dasar. Oh, lo nggak minat berselancar. Gimana kalau belajar bikin roti? Nah, lo bisa belajar memanggang roti dengan mengikuti 3 trik micromastery ini. Trik dasar yang pertama adalah mendedikasikan 1 hari untuk membuat roti. Memanggang adalah sebuah proses yang panjang. Jadi pastiin lo menyisihkan waktu yang cukup kalau lo mau belajar memanggang roti. Ini belum termasuk untuk bikin adonannya lo ya.
Trik yang kedua adalah dengan membiarkan adonannya tetap basah. Untuk menghindari adonan yang lengket, banyak orang menambahkan tepung pada tangan mereka, pada permukaan talenan, dan pada adonan itu sendiri. Tapi hal ini counterproductive, karena adonan bakal jadi tambah berat dan lebih sulit dipegang. Sebagai gantinya, yang lo harus lakukan adalah dengan menggunakan sedikit minyak zaitun pada permukaan talenan dan tangan lo. Ini akan menghilangkan sedikit kelengketan sembari menjaga adonan tetap ringan. Trik dasar nomor 3 adalah gunakan tepung yang baik, ragi kering, dan air hangat. Lo bisa menggunakan tepung organik yang kuat, antara menggunakannya seutuhnya atau mencampurnya dengan tepung roti biasa. Ketika semua bahan sudah dicampurkan, adonan perlu diolah sekitar 10 menit. Untuk mengecek apakah adonan sudah baik, ambil sebagian kecil dari adonan dan tarik secara perlahan. Kalau adonan ini bisa ditarik sampai pada titik adonan ini hampir transparan, berarti adonannya sudah siap untuk proving, yang akan kita pelajari lebih lanjut di bagian terakhir. Keenam, memanggang roti juga membutuhkan peralatan, pencicipan, pengulangan, dan percobaan. Setelah trik dasar, ada 5 langkah lagi dalam micromastering memanggang roti. Langkah berikutnya adalah wrap pad barrier, yang dalam kasus ini berarti waktu ketika adonan mengembang karena adanya penambahan ragi sebelum dimasukkan ke dalam oven. Menyeimbangkan waktu dan suhu sangatlah penting, karena ragi akan mati jika adonan disimpan pada suhu udara di atas 40 derajat Celcius. Untuk menyeimbangkan waktu dan suhu dengan tepat, panaskan oven sampai 50 derajat Celcius, matikan oven sebelum lo masukin adonan untuk proving. Adonan dan juga wadahnya akan menyerap sisa panas dan adonan akan mencapai suhu optimal 30 derajat Celcius. Ketika lo menekan dengan 2 jari ke dalam adonan dan lekukannya tetap, atau perlahan kembali lagi, masa proving selesai. Lalu, lu harus mengolah adonan kira-kira 10 menit sebelum memproving adonannya kembali dalam loyang. Dengan mengikuti cara ini, roti lu seharusnya bisa mengembang sekitar 150-200%. Elemen ketiga dalam micromaster memanggang roti juga memerlukan latar belakang yang menunjang. Jadi, sebagai tambahan dari tepung yang baik, lu juga membutuhkan peralatan yang tepat. Hal ini termasuk timbangan, permukaan talenan, oven yang baik, dan seterusnya. Langkah yang keempat adalah hasil, yakni rasa dan aroma dari roti yang baru aja dipanggang. Siapa yang nggak mau memilih roti fresh homemade dibandingkan roti kering yang dibeli di toko? Elemen selanjutnya adalah pengulangan. Untuk memanggang, lo bisa dengan mudah membuatnya menjadi rutinitas mingguan. Untuk memastikan kalau lo nggak melewatkan memanggang tiap minggu, isi lemari dapur lo dengan bahan-bahan yang dibutuhkan. Hal yang terakhir adalah percobaan yang bisa dilakukan ketika memanggang roti. Lo tinggal berkreasi pada berbagai jenis bahan dan rasa yang bisa lo tambahkan. Lo bisa melakukan percobaan dalam waktu proving. Jadi sekarang lo udah tahu langkah-langkah dasar dari micromastery memanggang roti, dan lo udah siap untuk mempelajari kemampuan baru apa aja. Ringkasan. Nah teman-teman pembelajar, mempelajari hal baru terkadang bisa terasa sulit banget dan bisa membuat kita enggan mengerjakannya. Inilah kenapa micromastery bisa membantu lo untuk belajar banyak tugas-tugas kecil secara cepat dan mengusahakan diri lo untuk secara bertahap menguasai sebuah kemampuan. Micromastery terdiri dari 6 elemen utama: entry trick, wrap pad barrier, dan background support, payoff, repeatability, dan experimentation. Nah, jangan takut untuk banyak belajar ya. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.